Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan yang utama, yaitu tentang perhitungan skala Goodman. Materi sudah Bapak upload di GCR. Mahasiswa tinggal download saja, ada katanya soal. Nanti yang namanya angket itu sebenarnya adalah data kualitatif, akan tetapi bisa dikuantitatifkan. Di sini misalnya contoh nih, ada iya dan tidak. Di latihan pun sama, ada iya dan tidak. Jadi Bapak tidak akan memberikan nilai dari 1 dan 0, akan tetapi bagaimana caranya para mahasiswa merubah iya dan tidak ini menjadi barisan angka. Setelah barisan angka dihitung, atau misalnya kata Bapak dari kualitatif menjadi kuantitatif. Pada akhirnya bisa dihitung validitas dan reliabilitasnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak harapkan semua para mahasiswa sudah sampai tahapan ini. Bapak anggap para mahasiswa sudah sampai pada tahapan ini, maka kita akan mulai bagaimana cara merubah kata iya dan tidak, sedangkan di atas ada tulisan P dan N. P untuk positif, N untuk negatif. Perlu diketahui oleh para mahasiswa, jika ada kata-kata iya dan kata-kata tidak, kalau misalnya kata-katanya adalah positif, maka ia itu bernilai 1. Contoh, saya datang tepat waktu. Kalau jawabannya iya, berarti poinnya 1. Kalau tidak, berarti 0. Terbalik, seandainya kalau di sininya negatif. Kalau negatif, maka yang iya ini akan bernilai 0 dan tidak ini bernilai 1. Contoh pernyataan negatif. Saya mengerjakan, saya mencontek misalnya. Kalau jawabannya ya, maka dia jelek. Kalau jawabannya tidak, maka dia jawabannya 1. Mungkin ini dulu yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Sekali lagi, kalau seandainya jawabannya adalah positif, sekali lagi, maka ia itu bernilai 1. Kalau seandainya negatif, maka ia itu bernilai 0. Dicontohkan sekali lagi, jika pernyataan positif, sekali lagi, jika pernyataannya positif, saya datang tepat waktu. Jawabannya ya, berarti poinnya 1. Tapi kalau negatif, saya mencontek. Jawabannya iya, nilainya 0. Sama-sama ya, tapi beda nilai. Marilah kita sama-sama cara merubahnya. Caranya adalah, yang contoh ini kita arahkan kursor di dalam contoh, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Di sini akan muncul contoh 2. Kenapa kita harus merubah? Karena kalau seandainya ini yang dirubah, nanti kalau ada kesalahan kita tidak bisa balik ke tahapan awal. Jadi sekali lagi, move or copy, create a copy, move to end, oke. Setelah ini keluar contoh 2, maka kita akan samakan kembali langkahnya. Klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Maka di sini ada contoh itu, ada contoh 2, contoh 3. Contoh 2 kita ganti dengan kata-kata P, karena untuk yang positif saja. Sedangkan contoh ketiga kita ganti yang belakangnya dengan N. Jadi tulisannya contoh. Jadi tulisannya adalah contoh P dan contoh
N. Kalau di sini contoh P, maka yang N ini semuanya hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Lihat, di sini ada kotak tambah yang kelihatan gemuk. Arahkan ke atas, ada tulisan panah ke bawah. Klik kanan, delete. Jadi yang NN ini semuanya kita delete. Ini juga sama, delete. Jadi yang tertinggal di contoh P ini adalah semuanya yang bernilai positif. Bagaimana Pak kalau yang di negatif? Juga sama, yang P yang dihilangkan. Hilang, ini juga hilang. Jadi di dalam P muncul yang P, di dalam N juga muncul yang N. Nah, mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengikuti ya. Kita lanjutkan. Kita fokus dulu ke P. Nah, bagaimana cara merubah iya dan tidak ini ke dalam angka, merubah kualitatif menjadi kuantitatif? Caranya adalah di sini ada find and select, di sini ada replace. Nah, di find what kita ganti yang angka yang iya. Karena kita bernilainya positif, maka iya itu ganti dengan kata angka 1. Karena positif. Replace all. Oke. Maka di sini angkanya akan berubah. Lanjut. Sekarang bagaimana misalnya yang tidak? Nah, tidak juga sama. Klik aja tidak. Karena Bapak keyboardnya ada yang nggak berfungsi, maka Bapak menggunakan keyboard yang ada di komputer ya. Tidak, klik tidak. Nah, ganti dengan angka 0 karena tidak di sini bernilai 0. Replace all. Oke. Setelah kita lihat, maka di sini semuanya berubah di tengah itu. Yang awalnya iya dan tidak menjadi 1 dan 0. Bagaimana yang N? Karena yang N itu kalau kita pindahkan ini masih ada replace all-nya, maka kita kembali lagi ke patokan awal. Kalau negatif, tidak itu bernilai apa? Bernilai 1. Ganti ininya dengan angka 1. Replace all. Oke. Sekarang tulis yang ya-nya. Yang ya-nya itu akan bernilai 0. Sama, replace all. Nah, setelah ini selesai, maka yang cakra ini hilangkan aja lah. Find and replace ini hilangkan aja. Nah, berarti kita udah punya modal. Yang P adalah angkanya udah berubah, yang ya tidaknya, yang N juga sudah berubah. Bagaimana cara memindahkannya? Kembali lagi ke contoh. Klik kanan, move or copy. Move to N, create a copy. Oke. Ganti contohnya ini menjadi, di tulisan di pinggirnya adalah kuan, boleh data awal atau contoh awal aja lah. Kita tinggal copy paste saja. Di sini ada P. P itu yang 1 kan, 1 dan 4 kejauhan ya. Copy saja yang satunya dulu. Yang 1 Ctrl C. Pindahkan ke contoh awal, simpan ke sini, klik kanan. Boleh paste, boleh kalau mau misalnya paste spesial, ambilnya yang value biar tidak berubah semuanya. Lanjut, yang P. Di sini yang P itu adalah 4 dan 5. Ctrl C semuanya aja karena 4 dan 5 itu kan saling berimpitan ya. Di sini langsung boleh paste spesial, boleh kata value biar angkanya saja. Jadi ini dianggap yang P sudah dipindahkan. Sekarang tinggal fokus kita terhadap N. Bagaimana yang N? Yang N juga sama. 2 dan 3 itu berimpitan, maka dari itu kita satukan saja. Ctrl C, pindahkan ke sini, menjadi di sini paste spesial, pakai value, baru oke. Sekarang yang
Terakhir yang nomor 6, karena ini agak jauh, yang 6-nya kita blok, Ctrl C, kita pindahkan ke sini menjadi paste spesial value oke. Dan kita mendapatkan data sebagai berikut. 101001. Apabila kita kembali ke awal, yang contoh awal, kita cek saja. Ini yaitu akan bernilai 1 di positif. Jadi 1 sama ya, tapi yang 2 mah bernilai negatif, yaitu akan bernilai 0. Tuh, 0 ianya. Maka di sini akan bernilai 1 0. Kita lihat di contoh awal 1 0. Jadi kita akan bisa merubah kalau semuanya itu satu langkah. Jadi kalau yang positif dengan yang positif lagi, kalau yang negatif dengan yang negatif lagi. Setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya ini dibutuhkan tidak? Ini udah tidak dibutuhkan, maka kita delete saja nih. Kita blok semuanya, klik kanan dan delete. Apa yang kita butuhkan? Pertama di sini kita blok 3 kali, di sini sampai ke atas, merge and center. Ini juga sama, merge and center. Di sini kata-katanya jumlah. Di sini adalah nilai. Nah, di sini kita blok lagi, kasih bold, kasih garis, kasih yang namanya warna kuning, semuanya simpan di tengah. Ketika ini sudah selesai, kita masuk ke dalam jumlah. Apa rumus jumlah? SU sum. Klik yang 1 sampai dengan angka 1 lagi, baru enter. Maka di sini 3. Apabila kita hitung manual, maka 1 tambah 1 tambah 1, ya udah 3. Kalau sudah benar, kita lanjutkan. Bagaimana nilai? Bapak akan memberikan cara. Berapapun soalnya, berapapun angketnya, tidak serta-merta harus kelipatan 5. 6 bisa, 7 bisa, 11 bisa, tapi nilai tetap aja intervalnya 1 sampai dengan 100. Bagaimana caranya supaya ini dapat 100? Caranya adalah hitung dulu, kalau ini sempurna, maka nilainya itu berapa? Maka nilainya itu adalah 6. 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai dengan 6 kali. Maka ini semuanya 6. Sehingga dinilai itu caranya sama dengan kurung buka, klik yang jumlah dibagi 6. Jadi 6 itu bukan dari J6 tetapi jumlah semuanya. Kurung tutup dikali 100. Dikali 100. Baru enter. Kalau seandainya di sini nilainya ada yang koma-koma, nanti kita selesaikan caranya gimana ya. Setelah ini selesai, maka kita blok yang 3 dengan yang 50, tarik ke bawah. Nah, sehingga apabila kita lihat di sini ada diawali dengan nilai 50 dan diakhiri oleh angka 6, di sini nilainya 100. Kita lepaskan. Coba kita perhatikan kembali. Di sini masih ada koma-koma. Sedangkan kita harus bulat. Bagaimana caranya? Kita blok saja dari 50 sampai dengan nilai yang 100. Setelah ini selesai, baru kita pakai number. Di sini ada number. Pilih mau decrease atau increase, yang penting ininya hilang. Yang penting kalau misalnya yang namanya adalah increase itu menambah desimal, kalau increase itu, decrease itu mengurangi desimal atau pembulatan lah. Apabila ini udah selesai, maka kita blok semuanya. Kita seperti biasa pakai garis, simpan di tengah. Khusus untuk nilai,
biar bisa kelihatan, maka nilai ini kita kasih tanda bold dan lebih dari 1 supaya kelihatan. Ini contoh nih, mahasiswa pertama nilainya 50, mahasiswa ketiga 100, mahasiswa keempat 83 sampai dengan seterusnya. Setelah ini selesai, maka ada langkah berikutnya, yaitu membuat kolom-kolom validitas. Mungkin supaya tidak ada data yang hilang, alangkah bagusnya contoh awal ini kita klik kanan lagi, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Contoh awal di sini kita ganti menjadi contoh validitas. Sekali lagi, contoh ini menjadi contoh validitas. Caranya boleh pakai rename ataupun yang lain diklik 2 kali. Kita lanjut. Setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah klik yang namanya korelasi. Bagaimana korelasi? Di bawah 16 ini kita blok, 2 kolom ini kita satukan pakai merge and center. Tulis di sini R atau korelasi persen. Bapak biasanya ngambilnya R saja. Yang kedua juga sama, blok 2 ini klik di sini T hitung. Di bawah juga sama, klik 2 kali, di sini kita blok pakai merge and center T tabel. Lanjut terakhir yaitu adalah pakai ini juga, pakai yang namanya kata-kata keputusan. Setelah ini selesai, kita blok, kita sampai akhir saja. Biasa pakai yang namanya garis, semuanya simpan di tengah. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut. Bagaimana mencari rumus R? Rumus R itu adalah sama dengan korel CO R. Nah, di sini muncul korel, klik 2 kali. Ini ada array titik koma, array 2. Nah, ingat, lihat dulu di notebook masing-masing apakah titik koma atau koma sebagai pembaginya. Bapak di sini titik koma, jadi arahnya klik dari bawah, tarik sampai atas. Lanjut, pakai titik koma. Nah, jadi di sini array di sini titik koma ini berlaku untuk pembagi atau membagi kedua-duanya. Ya, lanjut. Setelah ini selesai, maka kita blok lagi yang di posisi jumlah. Tarik sampai bawah. Kurung tutup, enter. Nilainya harus 0,36. Bagusnya itu 2 di belakang koma. Jadi apabila dilihat nilainya 0,36. Lanjut. Setelah ini selesai, apabila ini kita tarik ke pinggir, maka ini yang awal itu akan berubah. Maka akan berubah ke nilai E. Yang J akan berubah ke K. Maka itu akan menjadi error. Kita kasih contoh dulu. Misalnya nih, tidak pakai dolar, tarik ke pinggir. Maka di sini akan muncul dip. Bagaimana caranya supaya tidak muncul dip? Nah, caranya klik 2 kali. Yang J ini pakai dolar. Di depan dan di tengah. Di depan dan di tengah. Jadi dolarnya itu ada 4. Di depan J dan di tengah J. Baru enter. Nah, apabila sudah selesai, kita tarik ke pinggir. Maka nilainya akan ada. Lanjut sekarang T hitung. Kita lihat di internet. Yang mana rumus T hitung? Ya, biar semuanya tahu. Di internet itu rumus itu banyak. Tetapi mana yang akan kita gunakan? Nah, kita lanjut.
rumus T hitung. Apabila lihat di internet, rumus T hitung itu karena banyak, dan yang Bapak gunakan itu adalah rumus T hitung yang ini nih. R akar N kurangi 2 akar 1 dikurangi R kuadrat. Maka apabila dipindahkan ke dalam Excel, sekali lagi, apabila dipindahkan ke dalam Excel, maka caranya adalah sama dengan kurung buka, klik yang 0,36 kebetulan nilainya D22, klik ya, kali SQRT. Nah, muncul SQRT, maksudnya akar itu teh. Karena di sini datanya ada 16 mahasiswa, maka 16 dikurangi 2, kurung tutup. Kurung tutup kembali. Lalu dibagi SQRT lagi. Kurung buka SQRT. Kurung buka lagi. 1 dikurangi nilai dari ini, dari 0,36 pangkat 2. Kurung tutup, enter. Maka nilainya akan keluar angka 1, sekian. Boleh pakai increase, pakai decrease, yang penting 3 di belakang koma, 1,461. Di sini harus pakai dolar jangan, nggak usah, karena dia akan bernilai ininya saja. Kita tarik ke pinggir. Muncul div, ya, muncul div. Kenapa muncul div? Karena yang kita lihat itu nanti bukan ada di sini. Jadi nilai-nilai itu tidak ada yang di akhir. Jadi nilai itu sampai sini aja nih, sampai dari 1 sampai dengan 6. Jumlah digunakan ketika mencari nilai R. Kalau nilai tidak dibutuhkan, akan tetapi itu tambahan bagi mahasiswa yang nanti di sekolahnya membuat soal itu tidak serta-merta harus kelipatan 5 dan tetap nilainya bakal nilai 100. Caranya udah diberikan ya. Lanjut, bagaimana mencari T-tabel? T-tabel adalah sama dengan TINV sama dengan TINV. Nah, di sini ada nih. TINV ada probability. Bapak menggunakan 0,05. Alasannya karena para peneliti pemula selalu menggunakan 0,05. Bapak karena pembatasnya titik koma, maka pakai titik koma. Berapa? 14. Dari mana 14? 16 dikurangi 2. 16, datanya ada 16, dikurangi 2. Enter. Maka muncul angka 2,1447. Sekali lagi harus 3 di belakang koma. Jadi 2,145. Tarik ke pinggir. Tinggal keputusan. Bagaimana keputusan? Sama dengan if. Ya. Sama dengan itu adalah if kurung buka, klik yang T hitung, klik yang T hitung lebih besar dari bawah, titik koma, tanda petik, valid. Tanda petik lagi, titik koma lagi, if kurung buka, klik yang atas lagi,
sama dengan lebih besar, lebih kecil, klik yang bawah, titik koma, tanda petik, tidak valid. Titik, tanda petik lagi, kurung tutup, lalu enter. Yes. Maka tulisan di sini jawaban yang nomor 1 itu tidak valid. Kenapa bisa tidak valid? Sepintas juga udah kelihatan. 1 dengan 2 lebih besar mana? 2. Kalau lebih besar yang bawah maka tidak valid. Itulah gampangnya ya. Kalau tidak valid ini tinggal kita tarik ke pinggir. Maka kita bisa melihat yang tidak valid nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3, 4, 5, 6 adalah valid. Baik, sampai sini mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengerti bagaimana cara merubah angka yang awalnya ia tidak merubah menjadi angka, ada jumlah, ada nilai. Selanjutnya lanjut adalah penentuan valid dan tidak valid. Apa itu valid? Kalau Bapak diambil gampangnya supaya para mahasiswa mengerti adalah kesesuaian. Ya. Sesuai tidak? Bapak pernah memberikan contoh, ada misalnya pilihannya mau valid. Pilihan pertama nih, ada valid tapi reliabilitas tinggi. Ulangi lagi, reliabilitas rendah. Ada tidak valid tapi reliabilitas sangat tinggi, reliabilitas tinggi. Bapak mencontohkan, kalau misalnya pilihan pertama valid tapi rendah dan ada tidak valid tapi reliabilitas tinggi, pilih yang mana? Kalau milih yang bawah, yang tidak valid tapi reliabilitas tinggi, contohnya kita beli dedak, mau rumput terserah, itu ke New Zealand. Rumputnya bagus, dedaknya bagus, tetapi tidak cocok buat siapa? Buat manusia karena tidak valid. Tinggi mah tinggi tapi tidak valid. Yang beda yang pertama valid tapi rendah. Contohnya apa? Beras, valid itu beras, tetapi kualitasnya rendah. Misalnya kayak buat ayam, akan tetapi walaupun buat ayam, seandainya beras itu dibuat nasi akan tetap menjadi nasi. Nah, itu maksudnya. Jadi patokan pertama itu wajib valid. Supaya apa? Sesuai. Bagaimana Pak kalau seandainya nih di sekolah ada kata-kata yang sesuai dan tidak sesuai. Misalnya angket nomor 1 dan nomor 2 itu tidak sesuai. Maka bagusnya dihilangkan. Kenapa tidak sesuai? Mungkin pertanyaannya terlalu rumit atau itemnya perlu diganti. Apabila, perhatikan lagi nih, apabila para mahasiswa di sini unsur yang validnya itu lebih besar atau lebih banyak, maka yang tidak validnya buang. Sebaliknya, kalau yang tidak validnya banyak, sedangkan yang validnya sedikit, tolong semuanya masukkan, berarti ada yang salah dengan kita. Boleh kalimatnya ataupun tata letaknya. Jadi kalau seandainya menemukan persoalan seperti ini apabila dipresentasikan, maka ini 50% lebih. Jadi yang tidak valid Bapak akan buang. Sebaliknya, kalau seandainya ini yang tidak validnya 4 sedangkan yang validnya 2, maka Bapak untuk tahapan berikutnya akan dimasukkan semuanya. Lanjut, setelah validitas maka kita masuk ke dalam reliabilitas. Klik kanan. Caranya
move or copy, move to end, create a copy, oke. Ya, di sini ada contoh file 2. File 2-nya ganti dengan reliabilitas, rel aja lah, biar cepet. Nah, apakah reliabilitas itu? Sekali lagi, apakah reliabilitas itu membutuhkan jumlah dan nilai? Jawabannya iya. Jadi sekali lagi reliabilitas itu membutuhkan jumlah dan nilai. Apakah reliabilitas itu membutuhkan RT hitung T tabel dan keputusan? Tidak. Jadi harus kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Perhatikan, kita blok dari 22 sampai 25, tanda panahnya harus ke sebelah kanan menghadapnya. Klik kanan, delete. Jadi yang jumlah dan nilai mah kita pertahankan, tetapi yang ini kita hapus. Nah, mana lagi yang kita hapus? Nomor yang tidak valid, berarti ada nomor 1 dan nomor 2. Kita delete. Muncul 3, 4, 5, 6. Ini masih skala Goodman ya. Ini masih skala Goodman ya. Bagaimana ini pembuatan reliabilitasnya? Nanti di angket berikutnya nanti teh bakal ada di sini angket lama. Di sini nomornya. Di sini ada angket baru. Karena kursornya haknya agak rusak, belum diganti ya. Jadi anget nih. Angket lama dan angket baru. Jadi nanti ketika pengujian yang sebenarnya, angket lama itu nomornya akan hilang dan digantikan oleh angket yang baru. Angket yang lama, misalnya awalnya itu kan tidak valid ya. Angket lama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keterangannya bukan nomor ini, keterangan sama keterangan. Ini keterangannya yang nomor 1 tidak valid. Ini tidak valid. Ini valid. Berarti angket yang barunya dia mulai sini 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada keterangan di lampiran di skripsi para mahasiswa, keterangannya seperti ini. Ya, jadi yang nomor 3 itu adalah nomor 1, nomor 4 itu adalah nomor 2, nomor 5 itu adalah nomor 3, nomor 6 itu adalah nomor 4 nanti. Bagaimana untuk reliabilitas? Udah saja seperti ini, tidak usah dirubah. Karena reliabilitas itu bukan untuk menghitung tepatnya angket, layaknya angket, akan tetapi perhitungan nanti akan berubah ketika pengujian instrumen atau uji yang sebenarnya. Lanjut. Ketika ini selesai, maka apa saja yang dibutuhkan? Pertama di sini adalah ada kita blok yang 2 kali ya. Kita blok 2 kali, kita blok semuanya, kita kasih garis. Jadi yang ini disatukan. Yang atas adalah var item. Var item. Kalau yang bawah adalah var total. Ada var item dan var total. Oke, lanjut. Var item yang mana? Var item itu rumusnya adalah stdep atau simpangan baku. Pakainya stdep saja ya, jangan stdep A, P dan lain-lain. Klik 1 sampai atas.
sampai angka 1. Baru di enter. Ini wajib 2 di belakang koma. Oke. Supaya semuanya ada di tengah, Bapak ingatkan, ininya posisinya rubah dulu, semuanya harus di tengah. Biar kelihatan rapih dan indah ya. Nilainya adalah 0,48. Yang bawahnya total, klik yang atas pangkat 2, enter. Maka nilainya 0,23. Ketika ini udah selesai, maka kita blok dua-duanya, tarik sampai ujung. Tarik sampai ujung. Terus, yang mana rumus reliabilitas? Nah, rumus reliabilitas. Rumus reliabilitas itu yang ini nih. N per N kurangi 1 ST dibagi sigma VI KI ST lagi. Atau menggunakan ini nih. Varian total, varian item. Akan tetapi K di sini teh hampir sama dengan N di sini. Jadi rumusnya adalah yang inilah aja lah Bapak memakainya ya. Nanti ada 1 dikurangi sekian, K dikurangi. Ari K itu apa? Jumlah angket yang valid. Atau jumlah angket yang dimasukkan ke dalam reliabilitas, kebetulan 4. Apabila kita Bapak bagi-bagi, maka ini A, ini B, hasil pengurangan 1 dikurangi ini adalah C, hasil perkalian dari depan dengan yang belakang itu adalah D. Maka kita membutuhkan A, B, C, D. Gimana nyimpennya? Boleh di bawah. Tulis aja di sini adalah A, B, C, D. Kita kasih bold, kita kasih warna. Ada A, B, C, D. Apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan menentukan reliabilitas? Yang pertama adalah jumlah item. Item. Yang kedua adalah var item. Yang ketiga adalah var total. Yang keempat adalah nilai nil koefisien. Nil koefisien. Yang terakhir adalah keputusan. Baik, kita akan mulai ya. Jumlah item, varian total, dan keputusan semuanya kasih dulu garis. Simpan semuanya nilainya di tengah. Jumlah item varian ininya Bapak tetap warna kuning. Lanjut. Setelah ini selesai, jumlah item kita tuliskan 4. Apa alasannya? Karena item yang masuk ke dalam reliabilitas itu ada 4. Ini untuk jumlah, ini untuk nilai. Ini tidak dihitung ya. Nah, yang mana varian item? Varian item itu klik sama dengan klik 1,24. Enter. Yang mana varian total? Varian total itu yang mana? Yang 1,52. Enter. Jadi ada varian item, ada varian total. Jadi kita punya modal di awal. Ada 4, ada 1,24, ada 1,53. Yang mana nilai koefisien? Adalah nilai yang D. Kita mulai dari awal. Tadi di internet ada tulisan K dibagi K kurangi 1. Sehingga yang A ini sama dengan K dibagi kurung buka K
K kurangi 1. Kurung tutup. Baru enter. Karena di sini harus 2 di belakang koma, maka kata Bapak di awal 2 di belakang koma, nilainya 1,33. Lanjut, bagaimana yang B? Yang B itu apabila kita lihat rumus, simpangan total dibagi dengan item. Ya. Berarti sama dengan yang total bukan yang total, yang item dibagi dengan yang total. Sekali lagi, yang item yang atas dibagi dengan yang bawah. Enter. Kata Bapak di awal harus 2 di belakang koma. Jadi nilainya 1,33, 0,81. Lanjut. Yang C sama dengan apabila lihat rumus ada 1 dikurangi ini yang belakang. Berarti 1 dikurangi B. Berarti sama dengan 1 dikurangi nilai dari 0,81. Enter. Bagaimana yang D? Yang D itu apabila lihat rumus maka nilai yang depan dikali nilai yang belakang. Sehingga tulisan di sini sama dengan atas dikali bawah. Atau 1,33 yang atas dikali 0,19 yang bawah. Enter. Maka nilainya adalah 0,25 sekian. Oke. Nilai koefisien yang mana? Yang 0,26. Jadi sama dengan klik 0,26. Enter. Nah, sekarang keputusan. Keputusan lihat di sini. Bukan rumus reliabilitas, tapi tabel reliabilitas. Yang mana tabel reliabilitas? Di sini ada ketentuan. Di sini nih ada sangat rendah. Ya, kelihatan ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi, ada sangat tinggi. Kita udah menghitung nilainya adalah 0,26. 0,26 itu ada di rentang rendah. Berarti nilai kita itu adalah rendah. Berarti di sini reliabilitasnya rendah. Apa pengaruhnya terhadap skripsi kita? Apakah skripsi kita salah? Tidak. Maksud reliabilitas rendah itu adalah kualitas skripsi kita secara kualitas hitungan adalah rendah. Rendah yang mana? Bukan skripsinya tetapi item untuk mencapai ke dalam skripsinya. Jadi bisa jadi mempengaruhi kualitas skripsi kita. Akan tetapi nanti di sidang tidak akan melihat ini nih kualitasnya rendah, ini tinggi, tidak. Hanya para peneliti yang tahu, oh ini kualitasnya rendah, oh ini kualitasnya tinggi. Contoh, sama-sama beras, sama-sama dijajakan jadi di pedagang bubur, samalah. Yang satu menggunakan bubur yang super, reliabilitas tinggi, yang satu reliabilitasnya rendah. Dijual pasti sama, ada pembelinya. Tetapi kalau ditanya lebih enak yang mana? Pasti lebih enak yang berasnya bagus. Ini pun sama. Skripsi juga sama, ada reliabilitas itu, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Apabila kita ingin hanya lulus saja, sebenarnya reliabilitas rendah juga nggak jadi masalah. Akan tetapi kalau kita udah jadi dosen, maka dari itu jangan ada kata-kata reliabilitas rendah karena kita udah lulus, titik aman kita udah beres. Tapi untuk mahasiswa reliabilitas rendah pun gak jadi masalah kita gunakan. Jadi sekali lagi
Mau rendah, mau tinggi, mau sedang, gak jadi masalah. Yang penting di sini ada nilai koefisien, langkah-langkah kita sudah benar. Ada kesalahan dari para peneliti terdahulu. Apabila Bapak lihat di lapangan atau di perpustakaan yang ada di Fakultas Keguruan, mau validitas, mau reliabilitas, itu sedua-duanya menggunakan T hitung, T tabel. Padahal untuk validitas memang ia membutuhkan T hitung, T tabel. Akan tetapi untuk reliabilitas tidak usah melihat T hitung dan T tabel. Cukup melihat apa? Nilai koefisien, dan lihatlah tabel koefisiennya ada di mana. Jadi nanti para mahasiswa yang mengambil SA ini jangan sampai ketika penyusunan skripsi nanti ada tulisan reliable dan tidak reliable. Itu salah. Yang benar adalah reliable, reliabilitas tinggi, sedang, rendah, atau apapun itu. Apabila Bapak tamsilkan di kampus ada mahasiswa yang kecerdasannya di atas rata-rata dan ada mahasiswa yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Pertanyaannya, yang reliabilitas di atas rata-rata adalah reliable, yang di bawah rata-rata kecerdasannya tidak reliable. Apakah yang tidak reliable harus Bapak buang? Tentu tidak. Karena dua-duanya itu mahasiswa, sesuai, valid, tetapi kualitasnya saja yang berbeda. Jadi sekali lagi, reliable dan tidak reliable tidak cocok untuk dunia pendidikan. Pak, kalau saya lihat nih di fakultas yang lain, ekonomi, ada komunikasi, ada pertanian, untuk mereka cocok. Reliable dan tidak reliable. Alasannya apa? Karena ketika misalnya kita tamsilkan ke dunia ekonomi, mereka anggaplah kita dagang buah-buahan, anggaplah buah jeruk lah. Buah jeruk itu ada yang reliabilitasnya tinggi, ada yang rendah. Apakah kalau pedagang tersebut memasukkan jeruk yang busuk itu bagus? Tentu tidak, pembeli akan kapok. Jadi para penjual itu ketika ada yang busuk, maka jeruknya itu selalu dibuang. Itulah kenapa bahasa Bapak untuk ekonomi cocok, karena reliable dan tidak reliable. Jadi reliable itu jeruknya yang layak jual, yang tidak reliable itu jeruk yang tidak layak jual. Yang tidak layak jual mereka buang. Tapi yang layak jual mereka akan jual. Nah, kalau misalnya ditamsilkan dibandingkan dengan pendidikan, itu sangat jauh berbeda. Di pendidikan, kalau ada siswa yang kecerdasan di bawah rata-rata, apakah akan kita buang? Sekali lagi, tentu tidak. Itulah alasannya kenapa di validitas membutuhkan T hitung, T tabel, dan di reliabilitas tidak membutuhkan T hitung dan T tabel. Itu hanya pengetahuan Bapak dari beberapa buku. Adapun nanti perbedaan argumentasi, asalkan ada bukunya, asalkan ada referensinya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Bapak dengan dosen yang lain, pertama beda lahir, beda jurusan, beda dosen, beda didikan, akan tetapi inilah yang Bapak yakini yang paling benar menurut Bapak dan sepengetahuan Bapak. Mungkin itu saja yang akan bisa Bapak sampaikan mengenai cara merubah dari awal ya tidak diolah menjadi validitas sehingga muncullah ada kata-kata reliabilitas. Di sini ada latihan. Latihan skala Goodman dari mulai 1 sampai dengan 12. Terus di sini jumlah mahasiswanya juga kurang lebih ada 22. Kerjakan oleh mahasiswa, mungkin bisa di PR-kan karena nanti aja pengerjaannya dikumpulkannya di hari terakhir. Mungkin hari terakhirnya kapan? Kemungkinan besar hari Sabtu. Jadi boleh dikerjakan sekarang, besok, nanti yang penting hari Sabtu ini udah selesai tentang latihan skala Goodman. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengerti dan mencernanya.
Adapun nanti latihan ini bisa dikerjakan sesuai tepat waktu ya. Mungkin itu saya yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.